Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yuda Lesmana, NIM 2019 0230006. Di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi mencari karakteristik dari trafo berbeban, trafo tanpa beban, trafo step up, trafo step down, trafo ideal, generator DC, motor DC seri, motor DC shunt atau paralel, motor DC penguat terpisah pada aplikasi PSIM. Bab 1 kali ini yaitu transformator satu fase dengan beban 0. Bab 1 kita mencari karakteristik trafo tanpa beban atau open circuit, yang dimana bebannya kita buat 0. Pada percobaan kali ini kita buat trafo dalam keadaan setimbang atau trafo ideal, di mana jumlah lilitan sisi primer dan sisi sekunder jumlahnya sama. Pada trafo ideal ini, ketika kita berikan tegangan input pada sisi primer, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder harusnya sama karena ideal. Untuk membuktikan itu, kita simulasikan pada aplikasi PSIM. Nah, di sini setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM, terdapat diagram chart perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder, yang dimana tegangan primer kita buat bervariasi dari 20 sampai tegangan 60. Di sini tegangan primer kita masukkan 20, 40 dan 60. Nah, pada kenyataannya dari simulasi tegangan sekunder atau tegangan outputnya hasilnya berbeda dengan tegangan primer, yaitu 19, 39 dan 59. Nah, di sini terjadi karena terdapat rugi-rugi besi pada trafo tersebut. Berikutnya adalah simulasi perbandingan antara arus primer dengan arus sekunder, yang dimana tadi tegangan primernya kita buat bervariasi antara 20 sampai 60 volt. Setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM, ternyata arus primer lebih besar dari arus sekunder. Berikutnya kita bandingkan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi. Nah, begitupun pada daya primer akan lebih besar dari daya sekundernya. Nah, setelah kita simulasikan pada PSIM, kita dapat menyimpulkan dan dari karakteristik trafo tanpa beban dan trafo ideal, yaitu ketika belihatan setimbang antara sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan dari input ke output akan sama. Namun ketika disimulasikan pada PSIM, kenyataannya akan mengalami rugi-rugi besi, namun tidak banyak. Arus yang dihasilkan dari sisi primer lebih besar dari hasil arus output pada sisi sekunder. Itu juga dengan daya yang dihasilkan di sisi input lebih besar dari daya yang dihasilkan sisi output, dikarenakan oleh rugi-rugi yang disebabkan adanya resistansi dan reaktansi baik dalam kumparan maupun inti transformator tersebut. Nah, ini terdapat hasil grafik simulasi pengukuran daya, tegangan, dan arus yang kita berikan tegangan primer bervariasi dari 20 sampai 60. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Tegangan 20, 40 dan 60. Di sini kalau kita lihat tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan, namun hanya dapat kita lihat dalam hasilnya. Pada percobaan 2, kita mencari karakteristik trafo berbeban atau short circuit. Kita mulai memasukkan bebannya bervariasi 20 hingga 100. Pada percobaan 2 ini masih menggunakan trafo ideal atau setimbang, dimana hasil dari sisi sekunder atau outputan sama dengan sisi primer atau inputannya. Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan simulasikan pada aplikasi PSIM.
Ini ada diagram chart dari perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder yang telah kita simulasikan pada SIM dengan beban bervariasi dari 20 hingga 100 dengan tegangan primer 100 volt. Nah, ketika kita berikan beban 20 hingga 100, kenyataannya tegangan primernya masih dalam keadaan stabil dan tegangan sekundernya dalam keadaan stabil juga. Namun di sini terdapat perbedaan antara tegangan primer dan tegangan sekunder karena terdapat rugi-rugi besi yang dimiliki dari trafo tersebut itu sendiri. Nah, kemudian terdapat simulasi perbandingan antara arus primer dan arus sekunder dengan beban yang bervariasi 20 hingga 100 dengan tegangan primer 100 volt. Nah, arus primer akan lebih besar dari arus sekunder. Berikutnya ada diagram chart perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan beban yang telah kita berikan secara bervariasi. Daya yang dihasilkan pada sisi primer akan lebih besar dari daya sekunder. Nah, setelah kita bandingkan dan simulasikan pada PSIM, kita simpulkan bahwa karakteristik trafo berbeban yaitu arus yang dihasilkan pada sisi primer akan lebih besar daripada sisi sekunder, tetapi arus yang dihasilkan pada percobaan kali ini lebih besar dari percobaan karakteristik trafo tanpa beban, dan begitupun pada daya yang dihasilkan pada percobaan ini lebih besar dari trafo tanpa beban, karena pada percobaan kali ini terdapat beban sehingga arus dan daya yang dihasilkan maka akan meningkat. Nah, di sini terdapat hasil grafik dari simulasi pengukuran daya, arus, dan tegangan dengan beban yang bervariasi dan tegangan primer 100 volt. Nah, ini adalah hasil simulasi atau grafik dari beban 20, 40, 60 hingga beban 100. Nah, di sini kalau kita lihat pada grafiknya tidak beda jauh, namun hanya pada hasilnya yang kita bisa lihat lalu kita bandingkan. Berikutnya pada percobaan 3 yaitu mencari karakteristik dan step up, trafo step up, di mana tegangan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada di primer. Pada percobaan kali ini kita akan memberikan beban yang bervariasi antara 20 sampai 100. Untuk membuktikannya kita simulasikan pada aplikasi PSIM. Nah, di sini terdapat diagram chart simulasi perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder dengan memberikan beban yang bervariasi dan dalam keadaan trafo step up. Nah, ketika kita berikan tegangan primer 100 pada beban 20, 40, 60, 80, 100, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi output atau sekunder akan lebih besar dari tegangan primer. Nah, berikutnya terdapat simulasi perbandingan antara arus primer dan arus sekunder dengan beban yang bervariasi dan trafo dalam keadaan step up. Nah, sini arus primer akan lebih besar daripada arus sekunder. Begitupun pada daya primer dan daya sekunder, ketika diberikan beban 20 sampai 100, maka daya primer di sini akan lebih besar daripada daya sekunder. Nah, setelah kita melihat diagram chart dari simulasi PSIM, kita dapat simpulkan percobaan karakteristik rasio belitan step up, yaitu ketika belitan step up
100 banding 200 antara sisi primer dan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder akan lebih besar pada sisi primer. Nah, tegangan sekunder akan lebih besar pada tegangan primer walaupun diberikan beban 20 sampai 100. Nah, ketika beban yang digunakan bertambah besar dan tegangan primer konstan 100 volt, maka arus dan daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, jadi ketika beban yang diberikan semakin besar 20 hingga 100, maka arus dan daya yang dihasilkan maka akan semakin mengecil. Nah, di sini merupakan hasil grafik dari simulasi pengukuran daya tegangan pada arus primer dan sekunder dalam keadaan trafo step up. Ini yaitu hasil dari R beban 20, 40, 60 hingga beban 100 ohm. Nah, masih pada percobaan 3, karakteristik rasio belitan step up. Nah, namun di sini R bebannya kita buat dalam keadaan konstan yaitu 50 ohm dan tegangan primernya kita buat bervariasi dari 100 hingga 200. Nah, perlu diingatkan lagi kalau trafo step up maka tegangan pada sisi sekunder atau outputan maka akan lebih besar dari sisi primernya. Untuk membuktikannya kita dapat simulasikan pada PSIM. Setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM, di sini terdapat diagram chart perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban konstan 50 ohm. Nah, ketika kita berikan tegangan primer 100, 120 hingga 200, maka tegangan pada sisi sekunder atau tegangan outputannya akan lebih besar karena menggunakan trafo step up. Selanjutnya perbandingan antara arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dan beban dalam keadaan konstan. Arus primer akan lebih besar daripada arus sekunder. Berikutnya perbandingan antara daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dan R beban konstan. Daya primer akan lebih besar daripada daya sekunder. Nah, setelah melihat perbandingan tegangan, arus dan daya pada simulasi PSIM, dapat kita simpulkan dari karakteristik rasio belitan step up dengan beban konstan dan tegangan primer bervariasi, yaitu ketika tegangan primer besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi ketika tegangan pada sisi primer kita berikan semakin besar, maka arus dan daya yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Nah, di sini terdapat hasil grafik dari simulasi pengukuran daya tegangan dan arus dengan tegangan primer yang bervariasi dan R beban konstan 50 ohm pada aplikasi PSIM. Nah, di sini terdapat hasil grafik tegangan 100, 120 hingga tegangan 200 volt. Selanjutnya pada percobaan 4 yaitu mencari karakteristik rasio belitan step down atau trafo step down, di mana tegangan pada sisi sekunder atau tegangan output akan lebih kecil dari tegangan inputan atau tegangan pada sisi primernya. Nah, pada percobaan kali ini R bebannya kita buat bervariasi dari 20 hingga 100 dan tegangan primernya kita buat konstan 100. Nah, lalu kita simulasikan pada PSIM untuk membandingkan antara sisi primer dan sisi sekunder. Nah, di sini terdapat diagram chart simulasi perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder dengan R beban bervariasi dan tegangan inputan primer konstan 100 volt. Nah, jadi ketika kita berikan tegangan primer 100 volt,
maka tegangan outputan atau tegangan sekundernya akan lebih kecil dari tegangan primer karena menggunakan trafo step down. Selanjutnya diagram cat perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan R beban yang bervariasi dan tegangan primer konstan 100 volt. Nah, di sini terdapat perbandingan antara arus primer dengan arus sekunder. Arus sekunder akan lebih kecil dari arus primer. Nah, diagram cat perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan R beban yang bervariasi dan tegangan primer 100 volt konstan. Nah, pada perbandingan daya primer akan lebih besar daripada daya sekunder terhadap beban yang diberikan. Nah, beban 20 hingga 100. Nah, setelah kita simulasikan pada PSIM dan kita buat diagram cat perbandingan antara primer dan sekunder, dapat kita simpulkan bahwa simulasi dari percobaan karakteristik rasio belitan step down dengan tegangan konstan dan beban yang bervariasi, maka ketika pada trafo step down sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan pada sisi sekunder akan lebih kecil daripada tegangan pada sisi primer. Nah, jadi tegangan sisi sekunder akan lebih kecil daripada tegangan primernya. Nah, ketika tegangan primer semakin besar dan beban juga besar, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi besarnya arus primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Nah, jadi ketika beban yang digunakan semakin besar, maka arusnya akan semakin mengecil atau semakin turun. Begitupun pada daya, jika beban yang diberikan semakin besar, maka daya yang dihasilkan pada primer dan sekunder akan semakin menurun atau mengecil. Nah, di sini terdapat hasil grafik simulasi pada aplikasi PSIM, pengukuran daya, tegangan, dan arus dengan R beban bervariasi dan tegangan konstan 100 volt menggunakan trafo step down. Nah, di sini grafik dari beban 20, 40, 60, 80 hingga beban 100 ohm. Masih pada percobaan 4, karakteristik rasio belitan step down. Nah, step down di sini yaitu tegangan pada sisi sekunder atau tegangan outputan akan lebih kecil daripada tegangan pada sisi primer atau tegangan inputannya. Nah, pada percobaan kali ini kita gunakan R beban konstan 50 ohm dan kita atur tegangan pada sisi primernya bervariasi dari 100 hingga 200. Nah, untuk membandingkannya antara sisi primer dan sisi sekunder dapat kita simulasikan pada aplikasi PSIM. Setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM, kita buat diagram chart dari perbandingan tegangan primer dan tegangan sekunder, yang dimana tegangan primernya bervariasi dan bebannya kita buat konstan 50 ohm. Nah, jadi ketika kita berikan inputan tegangan primer 100 hingga 200, maka tegangan yang di sisi sekundernya akan lebih kecil daripada tegangan primernya. Nah, karena di sini menggunakan trafo step down, jadi tegangan sekunder akan lebih kecil daripada tegangan primernya. Berikutnya perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dan R beban konstan 50 ohm. Nah, arus primer akan lebih besar daripada arus sekunder. Nah, kemudian perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan tegangan primer yang bervariasi dan R beban konstan. Di sini daya primer juga lebih besar daripada daya sekunder. Nah, setelah kita simulasikan pada PSIM dan membandingkan pada sisi primer dan sisi sekunder, dapat kita simpulkan
Dari percobaan karakteristik rasio Belitan step down dengan beban konstan dan tegangan primer yang bervariasi, yaitu ketika tegangan primer yang diberikan besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Nah, jadi ketika tegangan primer yang diberikan semakin besar, maka arus pada sisi primer dan sisi sekunder juga semakin besar. Begitupun pada daya. Ketika tegangan yang diberikan semakin besar, daya yang dihasilkan pada sisi primer dan sisi sekunder juga semakin besar. Nah, jadi besarnya arus serta daya primer dan sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Nah, di sini terdapat hasil grafik dari simulasi pada aplikasi PSIM, pengukuran daya, tegangan, dan arus dengan tegangan primer yang bervariasi dan R beban konstan. Nah, ini merupakan hasil grafik dari tegangan 100, tegangan 120 volt hingga tegangan 200 volt. Nah, selanjutnya pada bab 2 kita akan mencari karakteristik dari generator DC penguatan terpisah berbeban. Pada percobaan 1, kita mencari karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator. Nah, pada percobaan kali ini bebannya kita buat 0 atau tanpa beban. Dan tegangan sumbernya kita buat bervariasi dari 120 hingga turun 40 dan tahanan medannya konstan pada 50 ohm. Nah, kita simulasikan pada aplikasi PSIM untuk mencari arus medan, kecepatan, dan tegangan keluaran dari generator. Nah, setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM, di sini terdapat diagram chart dari simulasi kecepatan RPM dengan pengaruh tegangan sumber yang diberikan bervariasi dari 120 sampai 40 volt dengan tahanan medan konstan 50 ohm. Nah, di sini grafiknya ketika kita berikan tegangan sumber 120 turun hingga 40, maka kecepatan yang dihasilkan pada motor akan semakin turun. Jadi kecepatan motor tergantung pada tegangan sumber yang diberikan. Nah, selanjutnya diagram chart perbandingan dari simulasi arus medan dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai 40 volt dengan tahanan medan konstan 50 ohm. Nah, jadi ketika kita berikan tegangan sumber 120 sampai 40, lalu kita simulasikan pada PSIM, arus medan yang dihasilkan yaitu stabil atau konstan pada 0,8. Jadi tidak ada perubahan. Jadi arusnya konstan. Berikutnya ada diagram chart dari tegangan generator terhadap tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai 40 volt dengan tahanan medan konstan 50 ohm. Nah, ketika kita berikan tegangan sumber bervariasi dari 120 sampai 40, maka tegangan generator atau tegangan outputan generator akan semakin turun. Jadi ketika tegangan yang diberikan 120 sampai tegangan 40, maka tegangannya akan turun. Nah, jadi outputan generator tergantung terhadap tegangan sumber yang diberikan. Nah, setelah kita simulasikan dan kita bandingkan dalam diagram chart, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa percobaan karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator dengan nilai tahanan medan tetap dan tegangan sumber yang berbeda dan kondisi tanpa beban, yaitu besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tahanan medan yang diberikan. Nah, dia tidak berpengaruh oleh tegangan sumber yang diberikan. Jadi arusnya tetap konstan. Berikutnya, ketika tegangan sumber yang diberikan besar dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. Nah, jadi ketika tegangan sumber yang diberikan semakin besar, maka kecepatannya juga semakin besar. Tegangan generator mengalami penurunan. Arus penguatan IF tidak bergantung dari arus jangkar dan arus beban, sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai keadaan maksimumnya. Nah, di sini
merupakan grafik dari hasil simulasi pada aplikasi PSIM untuk pengukuran arus medan, tekanan medan, dan kecepatan RPM dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 hingga 40 volt dan tekanan medan konstan 50 ohm. Nah, di sini merupakan hasil simulasi atau grafiknya tegangan sumber 120, 100 hingga tegangan sumber 40 volt. Nah, berikutnya pada percobaan 2 yaitu mencari karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Pada percobaan kali ini kita memberikan beban. Untuk tegangan sumbernya sendiri kita buat konstan 100 volt dan tahanan medannya kita buat bervariasi dari 50 hingga 10. Lalu kita simulasikan untuk mencari arus medannya, kecepatan RPM, serta tegangan outputan dari generator. Nah, berikutnya kita simulasikan pada aplikasi PSIM. Nah, kita dapatkan arus medan dengan tegangan sumber 100 volt dan tekanan medan yang bervariasi. Maka arus medan yang dihasilkan ketika tekanan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus medan semakin besar. Selanjutnya untuk kecepatan RPM, ketika tegangan sumbernya konstan 100 volt dan tekanan medan yang bervariasi, maka kecepatan RPM-nya ternyata stabil atau konstan pada 1252. Meskipun tekanan medan yang diberikan bervariasi 50-10, kecepatan RPM yang dihasilkan konstan. Nah, selanjutnya ada diagram chart dari simulasi tegangan generator dengan tegangan sumber 100 volt dan tekanan medan yang bervariasi. Nah, di sini ketika tekanan medan yang diberikan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan maka semakin besar. Nah, berdasarkan dari hasil simulasi percobaan, karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator dengan nilai tekanan medan tetap dan tegangan sumber yang berbeda, kita dapat simpulkan di arus medan IF dipengaruhi oleh besar tekanan medan. Nah, jadi arus dipengaruhi oleh tekanan medan yang diberikan. Nah, jika tekanan medan yang diberikan semakin kecil, maka arus medan yang dihasilkan juga semakin besar. Besar nilai tekanan medan tidak mempengaruhi kecepatan atau bernilai konstan. Nah, jadi tekanan medan tidak berpengaruh pada kecepatan RPM. Tegangan generator dipengaruhi oleh tekanan medan. Nah, jadi ketika tekanan medan yang diberikan semakin kecil, jadi outputan dari tegangan generator itu sendiri juga semakin meningkat atau semakin membesar. Nah, setelah kita simulasikan pada PSIM dan membuat diagram chart, di sini juga terdapat hasil simulasi pengukuran tegangan sumber, tekanan medan, arus medan, kecepatan, dan tegangan generator dengan tegangan sumber 100 volt dan tekanan medan yang bervariasi. Nah, di sini terdapat hasil simulasi dari PSIM-nya sendiri. Dari tekanan medan 50 hingga tekanan medan 10 ohm. Nah, setelah kita simulasikan hasil dari pengukuran setiap tekanan medan atau simulasi, kita masukkan pada tabel di sini. Nah, pada percobaan 3 mencari karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Pada percobaan kali ini tegangan sumber kita berikan konstan dan nilai load yang kita berikan juga konstan. Namun kita berikan resistansi medannya bervariasi mulai dari 40, 30, 20, dan 10. Lalu kita simulasikan pada aplikasi PSIM untuk mencari arus generator, tegangan generator, kecepatan RPM, serta torsi steady yang dihasilkan dari beberapa variasi resistansi medannya. Yang pertama, kita diagram chart perbandingan arus generator terhadap tekanan medan yang diberikan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai load 50. Jadi
Di sini terdapat arus generator yang dihasilkan. Ketika tekanan medan yang diberikan semakin mengecil, maka arus yang diberikan juga semakin meningkat. Diagram cat perbandingan kecepatan RPM terhadap tekanan medan yang diberikan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt serta nilai load 50. Jadi ketika tekanan medan yang kita berikan besar, maka kecepatan putaran motor juga semakin besar. Begitupun tekanan medan yang kita berikan jika semakin mengecil, maka kecepatan putaran motor juga semakin mengecil. Nah, jadi kecepatan putaran motor ini bergantung terhadap tekanan medan yang diberikan. Selanjutnya perbandingan tegangan generator terhadap tekanan medan yang diberikan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai medan generator yang bervariasi. Nah, di sini merupakan hasil dari simulasi untuk pengukuran tegangan generator. Jadi ketika tekanan medan yang kita berikan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan semakin besar. Jadi tegangan generator dipengaruhi oleh tekanan medan yang diberikan. Berikutnya perbandingan torsi steady terhadap tekanan medan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan resistansi medannya yang bervariasi serta nilai loadnya yang konstan. Nah, di sini merupakan hasil dari pengukuran simulasi pengukuran torsi steady. Ketika tekanan yang kita berikan semakin kecil, torsi steady maka akan semakin meningkat. Nah, setelah kita melakukan simulasi pada PSIM dan membuat diagram cat perbandingan, maka dapat kita simpulkan besar nilai kecepatan, arus dan torsi steady dipengaruhi oleh tekanan medan yang diberikan. Nah, jadi ketika tekanan medan yang diberikan bervariasi, maka hasil dari torsi, arus dan tegangan maupun kecepatan akan berbeda. Di sini juga terdapat hasil simulasi tegangan sumber, arus generator, tegangan generator, kecepatan serta torsi steady dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai resistansi yang bervariasi. Nah, di sini merupakan hasil simulasi dari aplikasi PSIM dengan beban 40, 30 hingga beban 10. Nah, setelah kita simulasikan, di sini terdapat hasil pengukuran dari setiap perbedaan resistansi, lalu kita masukkan dalam tabel. Selanjutnya pada bab 3 kita mencari karakteristik torka kecepatan motor DC seri, motor DC shunt, dan motor DC penguat terpisah. Pada percobaan 1 kita mencari karakteristik torsi kecepatan motor DC seri tanpa beban. Jadi nilai loadnya kita buat 0. Pada percobaan kali ini kita buat tegangan sumbernya bervariasi dari 120 hingga 40 volt. Nah, lalu kita simulasikan pada PSIM untuk menentukan atau mencari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady. Serta kita akan membandingkan antara sisi jangkar dengan sisi medannya. Setelah kita simulasikan, ini terdapat diagram cat simulasi perbandingan dari arus jangkar dan arus medan dengan tegangan sumber yang bervariasi dari 120 sampai 40 volt dengan nilai load 0. Nah, di sini merupakan grafik dari hasil simulasi arus jangkar dengan arus medan. Nah, di sini arus jangkar dan arus medan hasilnya sama. Jadi, ketika tegangan sumber yang diberikan semakin besar, maka arus yang dihasilkan pada sisi jangkar dan medan akan semakin besar. Selanjutnya terdapat diagram cat simulasi perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan tegangan sumber yang bervariasi 120 sampai dengan tegangan 40 volt dengan nilai load 0. Nah, di sini terdapat grafik hasil simulasi dari tegangan jangkar dan tegangan medan. Nah, tegangan medan di sini hasilnya lebih kecil dari tegangan jangkar. Nah, tegangan jangkar dan tegangan medan akan dipengaruhi oleh tegangan sumber. Ketika kita berikan tegangan sumber yang
besar, maka tegangan jangkar akan semakin meningkat dan tegangan medan juga semakin meningkat. Lalu kita diagram chart dari simulasi perbandingan kecepatan dengan tegangan sumber yang bervariasi dengan nilai load 0. Di sini merupakan grafik dari hasil simulasi kecepatan RPM pada aplikasi PSIM. Nah, di sini jika kita berikan tegangan sumber semakin besar, maka kecepatan putaran motor juga semakin meningkat. Nah, jadi kecepatan putaran motor ini dipengaruhi oleh tegangan sumber yang diberikan. Berikutnya terdapat diagram chart dari simulasi perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan tegangan sumber yang bervariasi dengan nilai load 0. Nah, di sini merupakan grafik dari simulasi torsi steady dan torsi puncak. Nah, jadi ketika tegangan sumber yang kita berikan besar, maka torsi steady juga akan semakin meningkat. Namun, untuk torsi puncaknya sendiri tidak ada perubahan atau konstan pada 0. Nah, setelah kita simulasikan pada PSIM dan membuat diagram chart perbandingan, maka kita dapat simpulkan dari percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC seri, yaitu tegangan medan yang dihasilkan akan lebih kecil dari tegangan jangkar. Nah, ketika tegangan sumber dimasukkan bervariasi, maka arus jangkar dengan arus medan akan berbanding lurus yang mengalir pada motor. Nah, jadi arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus karena di sini motor DC seri. Nah, tegangan sumber akan berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor torsi steady. Semakin besar tegangan jangkar yang diberikan, maka kecepatan putaran motor serta torsi steady juga akan semakin cepat. Namun untuk torsi puncak tidak mengalami kenaikan angka atau tetap 0. Nah, jadi ketika tegangan sumber yang kita berikan semakin besar, maka kecepatan putaran motor juga semakin meningkat dan torsi steady-nya juga semakin meningkat. Jadi kecepatan dan torsi steady akan dipengaruhi oleh tegangan sumber yang kita berikan. Nah, lalu di sini terdapat hasil simulasi tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan, dan torsi steady dengan ketentuan nilai load 0 dan tegangan sumber yang bervariasi. Nah, sini merupakan grafik simulasi dari PSIM-nya sendiri dengan tegangan sumber 120 hingga tegangan sumber 40 volt. Nah, setiap simulasi pada setiap tegangan akan menampilkan hasil yang nantinya kita masukkan pada tabel di sini. Selanjutnya pada percobaan 2, yaitu mencari karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban. Nah, kita berikan beban bervariasi mulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita berikan tegangan sumber konstan 100 volt. Lalu kita simulasikan pada PSIM untuk mencari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan RPM, torsi steady, dan torsi puncak. Nah, lalu kita bandingkan antara sisi jangkar dengan sisi medannya. Setelah kita simulasikan, di sini terdapat diagram chart perbandingan antara arus dan jangkar dan arus medan dengan nilai load yang bervariasi dan tegangan sumber 100 volt. Nah, setelah kita simulasikan, di sini terdapat hasil grafik antara arus jangkar dan arus medan. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus. Jadi ketika beban yang diberikan semakin besar, maka arus jangkar dan arus medan juga semakin meningkat. Diagram chart simulasi perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan nilai load bervariasi dan tegangan support. Nah, di sini merupakan grafik dari tegangan jangkar dan tegangan medan. Nah, ketika load yang kita berikan semakin besar, maka tegangan jangkar akan semakin menurun. Begitupun sebaliknya, jika nilai load yang kita berikan semakin besar, maka tegangan medan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya
diagram chart dari perbandingan kecepatan motor terhadap nilai load yang bervariasi dengan tegangan sumber 100 volt. Nah, ketika kita berikan beban atau load semakin besar, maka kecepatan motor juga akan semakin menurun dan atau melambat. Jadi kecepatan putaran motor ini tergantung terhadap beban yang diberikan. Jika beban yang diberikan kecil, maka putarannya semakin cepat. Jika beban yang diberikan besar, maka putaran motor akan semakin melambat. Selanjutnya yaitu perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan nilai load variasi dan tegangan sumber konstan 100 volt. Nah, untuk torsi steady, ketika kita berikan beban semakin besar, maka torsi steady juga akan semakin meningkat. Namun untuk torsi puncaknya tidak ada perubahan atau tetap pada 0. Setelah kita simulasikan pada PSIM dan membuat diagram chart perbandingan antara jangkar dan medan, kita simpulkan dari percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC seri berbeban dengan tegangan sumber 100 volt serta beban yang bervariasi, yaitu tegangan medan lebih kecil dari tegangan jangkar. Berdasarkan simulasi, semakin besar nilai load berpengaruh terhadap tegangan jangkarnya semakin kecil. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus meskipun beban yang diberikan berbeda sebab motor seri, sehingga arus yang dihasilkan akan sama. Nah, jadi arus yang dihasilkan antara sisi jangkar dan sisi medan akan sama karena menggunakan motor seri. Beban atau load akan mempengaruhi kecepatan putaran motor. Semakin besar bebannya, maka putaran motor akan semakin melambat walaupun diberikan tegangan sumber sama 100 volt. Nah, jadi kecepatan putaran motor ini berpengaruh oleh nilai load yang diberikan. Jika nilai load yang diberikan semakin besar, kecepatan putaran motor juga semakin melambat atau menurun. Nah, torsi steady akan berbanding dengan beban yang diberikan dan torsi puncak tidak mengalami kenaikan meskipun diberikan beban. Nah, selanjutnya terdapat hasil simulasi pada aplikasi PSIM, tegangan jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan dan torsi steady dengan nilai load yang bervariasi dan tegangan 100 volt. Nah, di sini terdapat hasil simulasi dari nilai load yang bervariasi dari load 2 hingga load 10 atau beban 10. Nah, pada setiap simulasi beban yang bervariasi terdapat hasil dari pengukuran tegangan, arus dan kecepatan motor dan torsi yang nantinya kita masukkan pada tabel. Selanjutnya ada motor DC shunt atau motor DC yang dirangkai secara paralel. Pada percobaan 1, kita mencari karakteristik torsi kecepatan motor DC shunt tanpa beban. Nah, jadi bebannya kita buat 0. Lalu kita simulasikan pada PSIM untuk mencari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan, torsi steady dan torsi puncak. Nah, pada percobaan 1 ini untuk tegangan sumbernya kita buat bervariasi dari 120 hingga 40. Nah, lalu kita simulasikan pada PSIM dan kita dapatkan di sini terdapat diagram chart perbandingan antara arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai load 0 dan tegangan sumber yang bervariasi. Nah, di sini merupakan hasil grafik dari perbandingan arus jangkar dan arus medan. Ketika tegangan sumber yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar semakin meningkat dan arus medan semakin turun. Nah, jadi arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Selanjutnya terdapat diagram chart perbandingan antara tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan load 0 dan tegangan sumber bervariasi. Nah, di sini hasil grafik dari tegangan jangkar dan tegangan medan terhadap tegangan sumber yang diberikan. Nah, jadi ketika tegangan sumber yang diberikan semakin kecil, tegangan yang dihasilkan pada sisi jangkar dan medan akan semakin menurun. Nah, di sini tegangan jangkar dan tegangan medan akan berbanding lurus karena menggunakan motor DC paralel atau motor DC shunt.
Selanjutnya perbandingan kecepatan RPM atau putaran motor dan tegangan sumber yang bervariasi dan nilai load 0. Nah, pada grafik kecepatan atau putaran motor ini kita dapatkan hasil grafik seperti ini. Nah, jadi putaran motor akan dipengaruhi oleh tegangan sumber yang diberikan. Jika tegangan sumber yang kita berikan semakin mengecil, maka kecepatan putaran motor juga semakin melambat atau menurun. Namun penurunannya ini tidak signifikan atau sedikit. Lalu terdapat diagram chart perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai load 0 dan tegangan sumber bervariasi. Nah, torsi steady dan torsi puncak akan berbanding lurus atau konstan meskipun tegangan sumber yang kita berikan berbeda-beda, mulai dari 120 sampai 40. Torsi steady dan torsi puncak akan stabil, tidak ada perubahan. Nah, setelah kita simulasikan dan membuat diagram chart perbandingan, kita simpulkan pada percobaan karakteristik torsi kecepatan motor DC-shunt atau paralel tanpa beban dengan tegangan sumber bervariasi, maka yaitu tegangan jangkar dan tegangan medan akan berbanding lurus atau sama karena motor DC paralel. Melihat hukum seri paralel, jika paralel maka tegangan yang dihasilkan akan sama hasilnya. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Nah, arus jangkar semakin meningkat dan arus medan semakin turun ketika tegangan yang diberikan semakin mengecil. Kecepatan atau putaran motor akan bergantung terhadap tegangan sumbernya. Setiap pergantian tegangan, maka putaran motor akan mengalami perubahan namun sedikit. Nah, jadi putaran motor ini dipengaruhi oleh tegangan sumber yang diberikan. Setiap perubahan tegangan, maka putaran motor akan berubah, namun penurunannya tidak signifikan atau sedikit. Torsi steady dan torsi puncak akan berbanding lurus meskipun diberikan tegangan yang bervariasi. Nah, di sini juga terdapat hasil simulasi dari tegangan jangkar, arus jangkar, dan tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan load 0 dan tegangan sumber bervariasi. Nah, di sini merupakan hasil dari percobaan menggunakan tegangan sumber 120, tegangan sumber 100, tegangan sumber 80 hingga tegangan sumber 40. Pada setiap percobaan terdapat hasil pengukuran pada tegangan medan, tegangan jangkar, arus medan, arus jangkar, kecepatan motor, dan torsi. Nah, lalu kita masukkan pada tabel ini. Pada percobaan 2, di sini masih menggunakan motor DC-shunt. Lalu kita mencari karakteristik torsi kecepatannya dengan menambahkan beban yang bervariasi, yaitu 0 hingga beban 10 dengan tegangan sumber 100 volt. Lalu kita mencari dengan mensimulasikan pada aplikasi PSIM untuk mencari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan motor, torsi steady, dan torsi puncaknya. Setelah kita simulasikan, di sini terdapat diagram chart perbandingan antara arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai load bervariasi. Nah, ini merupakan hasil grafik dari arus jangkar dan arus medan. Ketika kita berikan nilai load semakin besar, maka arus jangkar akan semakin meningkat. Namun untuk arus medannya akan konstan dan tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah perbandingan antara tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai load yang bervariasi. Ketika kita berikan load yang bervariasi, maka tegangan jangkar dan tegangan medan akan berbanding lurus karena menggunakan motor DC paralel, maka tegangan yang dihasilkan akan sama. Berikutnya terdapat diagram chart perbandingan kecepatan motor terhadap nilai load yang diberikan.
Nah, jadi ketika load yang kita berikan semakin besar, maka kecepatan motor juga semakin turun dan melambat. Jadi putaran motor akan dipengaruhi oleh beban yang diberikan. Terdapat perbandingan antara torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan tegangan sumber 100 volt dan nilai load yang bervariasi. Nah, ketika kita berikan load yang semakin besar, maka torsi steady akan semakin meningkat dan torsi puncaknya tetap atau konstan, tidak ada perubahan. Setelah kita simulasikan dan membuat perbandingan pada diagram chart antara sisi jangkar dan sisi medan, dapat kita simpulkan pada percobaan karakteristik kecepatan motor DC shunt berbeban dengan tegangan sumber 100 volt dan beban yang bervariasi, yaitu tegangan medan dan tegangan jangkar akan berbanding lurus atau sama meskipun diberikan beban yang bervariasi. Nah, jadi meskipun beban yang kita berikan bervariasi, tegangan jangkar dan tegangan medan akan berbanding lurus hasilnya. Beban berpengaruh pada besar nilai arus jangkar. Apabila beban semakin besar, maka arus jangkar juga akan besar. Namun arus medan akan tetap konstan, tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan. Kecepatan putaran motor hampir sama pada segala kondisi beban yang masih berada dalam kapasitasnya. Dan juga motor DC shunt ini hanya akan sedikit berkurang kecepatannya dari keadaan tanpa beban ke beban penuh. Nah, jadi setiap beban yang diberikan akan mengalami perubahan. Semakin besar beban yang kita berikan, maka putaran motor akan semakin lambat. Beban juga berpengaruh pada torsi steady. Semakin besar beban yang diberikan, maka torsi steady juga akan semakin besar. Namun untuk torsi puncaknya tetap atau tidak mengalami perubahan pada beban berapapun. Nah, di sini terdapat hasil grafik simulasi pada aplikasi PSIM, pengukuran tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan, torsi steady dan torsi puncak dengan nilai tegangan 100 volt dan nilai load yang bervariasi. Nah, di sini terdapat hasil dari nilai load 0, nilai load 2 hingga nilai load 10. Nah, setiap simulasi dengan load yang berbeda terdapat hasil pengukuran tegangan jangkar, tegangan medan, arus jangkar, arus medan, kecepatan motor dan torsi. Lalu kita masukkan hasilnya pada tabel berikut. Berikutnya yaitu motor DC penguat terpisah. Pada percobaan satu ini kita mencari karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan tegangan medan berubah. Jadi tegangan jangkarnya kita buat 120 volt dan tegangan medannya bervariasi dengan nilai beban load 0. Lalu kita simulasikan pada aplikasi PSIM untuk mencari arus jangkar, arus medan, kecepatan, torsi steady dan torsi puncak. Nah, di sini terdapat diagram chart perbandingan antara arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt dan nilai load 0 serta tegangan medan yang bervariasi. Berikut merupakan hasil grafik dari arus jangkar dan arus medan terhadap tegangan medan yang diberikan. Semakin tegangan medan yang kita berikan semakin kecil, maka arus jangkar semakin meningkat dan arus medan akan semakin turun. Berikutnya adalah perbandingan antara tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan tegangan jangkarnya 120 volt dan tegangan medan yang bervariasi serta nilai load 0. Nah, kita simulasikan pada PSIM, kita dapatkan tegangan jangkar hasilnya konstan dan tegangan medan semakin turun. Berikutnya yaitu perbandingan kecepatan atau putaran motor dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt serta tegangan medan yang bervariasi. Nah, pada percobaan kali ini kecepatan motor ketika tegangan medan yang kita berikan semakin kecil
putaran motor akan semakin meningkat. Jadi putaran motor ini tergantung terhadap tegangan medan yang diberikan. Berikutnya yaitu perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan tegangan jangkar 120 volt dengan beban 0 serta tegangan medan yang bervariasi. Nah, di sini terdapat hasil grafik torsi steady dan torsi puncak. Nah, ketika tegangan medan yang kita berikan semakin kecil, maka torsi steady akan semakin meningkat dan torsi puncaknya stabil dan tidak ada perubahan atau tetap 0. Setelah kita simulasikan pada PSIM dan membuat diagram chart perbandingan, dapat kita simpulkan pada percobaan karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan jangkar tetap dan medan berubah, motor DC penguat terpisah tanpa beban, yaitu arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik jika tegangan medan yang diberikan semakin kecil. Maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Nah, jadi arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Ketika tegangan medan yang diberikan semakin kecil, arus jangkar akan semakin meningkat dan arus medan akan semakin turun. Kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan yang diberikan, maka putaran motor akan semakin cepat. Nah, jadi putaran motor tergantung terhadap tegangan medan yang diberikan. Ketika tegangan medan yang kita berikan semakin kecil, maka putaran motor akan semakin cepat. Torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan semakin kecil tegangan medan, maka torsi steady akan meningkat demi sedikit dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Nah, semakin kecil tegangan medan yang kita berikan, torsi steady akan semakin meningkat sedikit demi sedikit dan torsi puncak tetap tidak ada perubahan. Di sini terdapat hasil simulasi pada aplikasi PSIM untuk mengukur arus jangkar, arus medan, kecepatan motor, torsi steady dengan tegangan jangkar 120 volt dengan beban 0 serta tegangan medan yang bervariasi. Di sini merupakan hasil grafik simulasi tegangan medan 120 volt, tegangan medan 100 volt dan tegangan medan 80 volt sampai tegangan medan 40 volt. Nah, setiap simulasi dengan pengukuran tegangan medan yang bervariasi terdapat hasil pengukuran arus jangkar, arus medan, tegangan jangkar, tegangan medan, kecepatan motor, torsi steady. Lalu kita masukkan hasilnya pada tabel berikut. Nah, jadi hasilnya dari simulasi PSIM kita masukkan pada tabel berikut. Selanjutnya pada percobaan 2, karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar berubah. Ini menggunakan motor DC penguat terpisah. Nah, pada percobaan ini yang kita buat bervariasi yaitu tegangan jangkarnya dan tegangan medannya kita buat konstan 120 volt. Nah, lalu kita simulasikan untuk mengukur arus jangkar, arus medan, kecepatan motor, torsi steady dan setelah kita simulasikan pada PSIM, kita dapatkan diagram chart perbandingan antara arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan tegangan medan 120 volt dengan beban 0 dan tegangan jangkar yang bervariasi. Nah, di sini terdapat hasil grafik antara arus jangkar dan arus medan. Nah, ketika tegangan jangkar yang kita berikan bervariasi, arus jangkar akan konstan atau tetap dan arus medan juga konstan. Jadi meskipun tegangan jangkar yang kita berikan bervariasi, arus jangkar dan arus medan menghasilkan konstan atau tetap, tidak ada perubahan. Berikutnya perbandingan antara tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan tegangan medan 120 volt dengan beban 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi. Ini merupakan hasil grafik dari tegangan jangkar dan tegangan medan. Jadi ketika tegangan jangkar yang kita berikan bervariasi, maka tegangan medannya tetap 120 volt dan tegangan jangkarnya bervariasi. Berikutnya adalah perbandingan kecepatan motor dan tegangan jangkar dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 dengan beban 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi. Nah, di sini merupakan grafik dari pengukuran kecepatan motor.
Nah, jadi ketika tegangan jangkar yang kita berikan semakin kecil, maka putaran motor akan semakin melambat. Jadi putaran motor ini dipengaruhi oleh tegangan jangkar yang kita berikan. Berikutnya diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan nilai tegangan medan 120 volt, nilai load 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi. Nah, jadi ketika tegangan jangkar yang kita berikan semakin kecil, maka torsi steady akan semakin turun dan torsi puncak tetap konstan dan tidak ada perubahan pada 0. Setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM dan membuat diagram cat perbandingan, dapat kita simpulkan dari percobaan karakteristik torsi kecepatan dengan tegangan medan tetap dan jangkar berupa motor DC penguat terpisah, yaitu arus jangkar akan menurun dan arus medan tetap ketika diberikan tegangan jangkar yang bervariasi. Kecepatan putaran motor akan berbanding dengan tegangan jangkar yang diberikan. Semakin kecil maka putaran motor akan semakin melambat. Nah, jadi ketika tegangan jangkar yang kita berikan semakin kecil, maka putaran motor juga akan semakin menurun atau melambat. Torsi steady akan berbanding dengan tegangan medan yang diberikan. Semakin kecil tegangan medan, maka torsi steady akan menurun demi sedikit dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Berikutnya terdapat hasil simulasi dari pengukuran tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan tegangan medan 120 volt dengan beban 0 serta tegangan jangkar yang bervariasi. Di sini merupakan hasil simulasi pada aplikasi PSIM dengan tegangan jangkar 120 volt hingga tegangan jangkar 40 volt. Nah, setiap simulasi pengukuran tegangan jangkar yang bervariasi terdapat hasil pengukuran dari tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, kecepatan, torsi steady. Nah, hasil dari pengukuran ini kita masukkan pada tabel berikut. Jadi hasil dari simulasi PSIM itu tadi kita masukkan pada tabel berikut sini. Selanjutnya pada percobaan 3 atau percobaan terakhir ini kita mencari karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar tetap pada motor DC penguat terpisah. Namun pada percobaan kali ini kita berikan beban yang bervariasi dari 0 hingga beban 8. Lalu kita simulasikan pada PSIM untuk mencari arus jangkar, arus medan, kecepatan motor, torsi steady dan torsi puncak. Nah, setelah kita simulasikan, di sini terdapat diagram cat perbandingan antara arus jangkar dan arus medan dengan ketentuan nilai jangkar 120 dan tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi. Nah, di sini terdapat hasil grafik dari perbandingan arus jangkar dan arus medan terhadap nilai load yang diberikan. Nah, jadi ketika nilai load yang diberikan bervariasi, maka arus jangkar akan semakin meningkat dan arus medannya tetap atau konstan. Nah, jadi beban akan mempengaruhi arus jangkar dan arus medan. Semakin besar beban yang diberikan, maka arus jangkar akan semakin meningkat dan arus medan tetap atau konstan. Berikutnya diagram cat perbandingan tegangan jangkar dan tegangan medan dengan ketentuan tegangan jangkar 120 volt dan tegangan medan 100 volt dengan nilai beban yang bervariasi. Nah, jadi ketika kita berikan beban yang bervariasi 0 hingga 8, tegangan jangkar akan tetap konstan dan tegangan medan juga konstan. Jadi sudah diketahui pada soal jika tegangan jangkar kita buat konstan 120 volt dan tegangan medan 100 volt. Jadi beban yang diberikan tidak mempengaruhi tegangan. Berikutnya yaitu diagram cat perbandingan kecepatan putaran motor dengan ketentuan tegangan jangkar 120 volt, tegangan medan 100 volt serta nilai load yang bervariasi. Nah, jadi di sini terdapat hasil dari pengukuran putaran motor. Jadi ketika nilai load atau beban yang diberikan semakin besar, maka putaran motor akan semakin
melambat. Jadi putaran motor di sini dipengaruhi oleh beban yang diberikan. Berikutnya terdapat diagram cat perbandingan torsi steady dan torsi puncak dengan ketentuan tegangan jangkar 120 volt, tegangan medan 100 volt, serta nilai load yang bervariasi. Jadi ketika load yang diberikan semakin besar, torsi steady akan semakin meningkat dan torsi puncaknya dalam keadaan konstan 0. Setelah kita simulasikan pada aplikasi PSIM dan membuat diagram cat perbandingan, dapat kita simpulkan dari percobaan karakteristik dengan tegangan medan tetap dan jangkar tetap, motor DC pengotor pisah berbeban, maka kita dapat simpulkan yaitu arus jangkar akan meningkat dan arus medan tetap ketika diberikan beban yang bervariasi. Kecepatan putaran motor akan berbanding dengan beban atau load yang diberikan. Semakin besar beban yang diberikan, maka putaran motor akan semakin melambat. Nah, jadi ketika beban yang diberikan semakin besar, putaran motor juga akan semakin menurun. Torsi steady akan berbanding dengan load yang diberikan dan torsi puncak tidak mengalami perubahan. Nah, jadi ketika load yang diberikan semakin besar, torsi steady juga akan semakin meningkat dan hasilnya sama dengan nilai load yang diberikan. Di sini terdapat hasil simulasi dari pengukuran tegangan jangkar, arus jangkar, tegangan medan, arus medan, kecepatan torsi steady dengan ketentuan nilai tegangan jangkar 120 volt, tegangan medan 100 volt, dan beban yang bervariasi. Sini merupakan hasil dari simulasi pada aplikasi PSIM dengan nilai load 0, nilai load 2 hingga nilai load 8. Pada setiap simulasi atau percobaan dengan beban yang berbeda-beda, terdapat hasil pengukuran dari arus, tegangan, kecepatan, dan torsi. Setiap hasil yang didapatkan pada setiap pengukuran load yang berbeda, hasilnya kita masukkan pada tabel berikut. Nah, jadi hasil dari pengukuran setiap beban yang berbeda-beda pada aplikasi PSIM, hasilnya akan dimasukkan pada tabel berikut ini. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dalam menjelaskan praktikum konversi energi ini dalam pengukuran atau mencari karakteristik trafo, generator, dan motor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.